Oke, saya ulang ya. Jadi welcome back ya. Tadi kita sudah sesi 1, sekarang sesi 2. Kali ini topiknya kita gabung antara member lama dan member baru. Topik kita kali ini ialah tentang portfolio management. Kenapa? Ya, pertanyaannya kan kenapa sih kita harus belajar yang namanya portfolio management? Karena ya, baik itu kita dalam usaha pun ataupun kita dalam ya berbisnis lah ya, yang make money, berbisnis, trading saham, investasi, kalau kita nggak bisa ngatur dengan sedemikian rupa, ya baik itu pengeluaran dan pendapatan kita, ya usaha kita nggak akan maju, usaha kita nggak akan jalan. Nah di saham juga sama, ya kalau portofolio kita itu tidak diatur dengan baik, ya kan? Ya maka kita nggak akan growth portonya, kita nggak akan bisa profit konsisten dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya sama juga misalnya kayak kita masak, ya kan kalau kita masak belinya garam semua, ya belinya garam semua, belinya micin semua, belinya kecap semua, kita mau masak apa gitu, ya. Nah, ya kan otomatis kita harus beli garam, beli micin, beli bumbu ini, beli bumbu itu, baru dikombinasikan agar masakan kita enak. Nah, portofolio juga sama. Jangan beli sahamnya ini semua. Misalnya kebak. Tadi kan ada nanya jaya. Jangan. Nah, di sini saya akan ajarkan teknik kombinasinya. Ya, dan juga balik tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait alokasinya berapa sih Om? Berapa persen sih Om? Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi pay attention. Yang mau tanya bisa lewat chat aja ya. Kecuali nanti kalau pertanyaannya mungkin saya masih nggak mudeng, mungkin bisa speak up aja, nggak masalah. Ya. Oke. Tentuin dulu. Nah, langkah awal kita pertama tentuin dulu karakter kita. Ya, ini kayak lagi kuliah online ya. Nah, pertama kita tentuin dulu nih, ya kan? Karakter awal kita itu seperti apa sih? Nah, karakter itu apa Om? Mungkin teman-teman nanya kan. Nah, karakter itu ya lebih ke situasi dan kondisi masing-masing individu. Contoh, saya pekerja, saya bisnismen, buka toko misalnya. Ya, ataupun saya punya toko tapi saya nggak jagain tokonya, saya ada karyawan misalnya. Ya, bisnismen. Salah tulis ya, ini bisnismen salah tulis. Atau saya misalnya freelance, konsultan pajak dan sebagainya. Nah, kita tentuin dulu. Ya, kalau pekerja karakteristiknya apa? Full time. Dalam arti, ya kita pasti kerja jam 9 sampai jam 5. Oke, kalau bisnismen, kita ada toko tapi kita nggak pantau tiap hari. Oke, karakternya waktu lebih luang. Ya, waktu lebih luang. Dalam tanda kutip, lebih banyak waktu. Nah, berikutnya, freelance. Freelance juga sama ya, seperti bisnismen, itu punya waktu luang lebih. Fleksibel lah, ya kadang sibuk, kadang enggak. Ya, tergantung job ya, kadang sibuk, kadang. Nah, sekarang tugas Anda semua, Anda tentuin. Anda ini yang tipenya waktunya banyak, Anda yang tipenya waktunya fleksibel, ya, atau bahkan Anda full. Saya bisa pantau monitor, buka laptop, buka HP seharian. Nah, kira-kira dari sini saya tanya balik ke teman-teman. Teman-teman nih karakternya lebih ke yang mana sih? Ya, ya kalau kuliah online kita bisa lah ya pantau monitor kan, ya. Oke, coba teman-teman kira-kira karakternya ini di mana sih? Apakah seorang yang full time ini dalam arti nggak bisa pantau market karena kerja seharian, ya? Atau teman-teman di sini yang punya waktu yang cukup, ya? Dalam arti ya kita bisa banyak waktu lah, paling cuma misalnya jam 9, terus berikutnya misalnya saya bisa Om, soalnya kerjaan saya nyantai jam 9 sampai jam 11 saya bisa pantau, atau bahkan saya sama sekali nggak bisa pantau. Ya, coba teman-teman karakternya di mana? Ya, nggak ada yang jawab, berarti lagi pada tidur. Ya udah, ya nggak masalah. Nah, berikutnya ialah kalau sudah kita masuk ke karakteristik yang kedua. Ya, berikutnya kita masuk ke karakteristik yang kedua. Nah, karakteristik yang kedua, tujuan awal Anda
tujuan awal Anda itu trading ataupun investasi saham, itu cuma untuk uang tambahan aja, atau tujuan Anda kalau bisa dapat uang lebih banyak lebih oke. Ya berarti dalam arti ya uang lebih lah ya, maksudnya itu ya kalau bisa lebih dari uang tambahan. Ya. Nah, ketika Anda trading dan investasi saham, tujuan Anda di otak Anda itu cuman buat uang jajan aja, nutup-nutup biaya entertain, biaya ongkos, terus juga biaya misalnya ya biaya susu anak dan sebagainya. Atau teman-teman dari awal sudah mindset, oh saya trading saham biar bisa bayar cicilan mobil, saya trading saham biar bisa bayar cicilan rumah. Nah, coba teman-teman tujuannya yang mana? Oke, more money, meningkatkan aset. Oke, meningkatkan aset ya berarti kita masuk ke kategori yang kedua lah ya. Karena kalau uang tambahan kan asetnya bertambah sedikit. Ya, biar bisa jadi mantu orang tua ya. Itu berarti tujuannya gini dong ya. Ya, karena kan kalau mau jadi mantu orang ya harus banyak duit. Kalau nggak banyak duit ya sulit. Nah, berarti rata-rata sih memang pasti di sini. Ya, jarang banget yang kepikiran hanya untuk uang tambahan. Oke, let's say kita di sini. Nah, yang ketiga, kita tentuin ya. Pertama kita sudah tahu karakter kita dari sisi waktu. Yang kedua kita sudah tentuin tujuan awal kita ya, baik itu cuma mau uang jajan ataupun ya kalau bisa dapat lebih bagus gitu. Nah, yang ketiga ialah kita harus tentuin ya, kita ini tipe orangnya yang seperti apa sih? Nah, yang seperti apa itu dalam arti kayak gimana Om? Nah, dalam arti lebih ke kita lebih bilangnya sih ke psikologi. Kalau saya bilangnya lebih ke psikologi. Anda ya tipe orangnya yang takut hilang uang. Ya kalau takut hilang uang sih pasti ya. Oke, atau ya Anda tipe yang santai. Santai itu dalam arti ya selagi sahamnya belum dijual, ya kan belum rugi, berarti kan uangnya belum hilang. Ya. Nah, coba tentuin Anda tipenya tipe yang gampang kerugian ya, dalam arti gampang takut rugi, atau teman-teman ya oke lah rugi karena kan memang resikonya saya trading, saya investasi ya pasti ada resiko. Nah, Anda tipenya tipe santai atau aduh gemeter nih, baru rugi dikit saya udah takut nih, aduh udah apa nggak usah trading saham ya, apa nggak usah investasi ya. Nah, berani rugi ya kayak iklan Rinso kan, berani kotor itu baik, jadi sama aja kalau trading saham berani rugi itu baik. Oke, nah kita sudah tentuin ya, berarti kita tipe psikologinya santai. Nah, kalau sudah seperti ini, aduh jangan dicoret-coret ya, halo ya. Nah, jangan dicoret-coret. Ntar. Saya nggak tahu sih cara ngebatasin coret-coretnya gimana ya. Jadi jangan, kalau dicoret Bapak Ibu coret kelihatan juga di screen, jadi takutnya mengganggu. Ya. Oke, sebentar saya delete dulu. Oke, nah kalau kita sudah tentuin 3 poin tadi, ya itu kita bisa kategorikan porsi kita masing-masing. Jadi kita semua sepakat itu portofolio kita tuh sebenarnya dibagi jadi 2 aja. Ada yang untuk trade, ada yang untuk invest. Ya, kita sepakat ada 2 kategori besar, ada untuk invest, ada untuk trading. Setuju ya? Setuju. Nah, berdasarkan kategori tadi, ya, kalau Anda tadi tipenya full time-nya dalam arti ya waktunya nggak ada, ya, maka alokasi yang pertama ini trade kita bagi lagi ya. Trade ini kita bagi lagi, ada jenisnya. Kita bagi aja. Nah, ada yang swing itu udah tahu ya. Ya jadi ya 1-2 bulan, 1-2 minggu, jadi agak lebih lama. Atau ya harian, day trade atau scalping atau sebagainya lah. Kita ngomong day trade. Nah, jadi trading ada kita 2 kategori, ada swing trade, ada juga day trade. Ya, yang satu invest kita kategorikan segala invest sama. Keep sampai 1-5 tahun lah.
Ya kalau bisa 1-2 tahun udah profit, udah ya. Tapi maksimal ya 1-5 tahun. Kita pakai patokan 1-5 tahun. Nah, misalnya saya tadi karakteristiknya orang yang full time Om, nggak bisa pantau. Maka yang cocok yang mana? Yang sini. Ini. Oh sebentar. Ya. Salah. Saya salah buat. Nah, oke, sebentar. Saya buat dulu begini. Bentar ya. Nah, oke. Ini kita garis dulu. Kita bagi 2 ya, biar lebih rapi. Mengsong. Ya, ini trade, ini invest. Ya, in aja lah ya, invest. Trade juga kita bagi 2. Ada yang swing, ada yang day trade. Ya, trade dibagi 2, ada yang swing, ada yang day trade. Invest kita asumsikan sama. Ya, kita asumsikan sama. Nah, balik tadi ya, kalau misalnya kita full time, cocoknya di mana? Full time itu cocoknya untuk swing dan juga invest. Nah, kalau seperti itu ya, komposisi portofolio gimana? Nah, kalau kita pakai percentage, kalau kita pakai persen ya, untuk swing trade ini saya langsung kasih aja ya berdasarkan pengalaman dan juga referensi dari saya. Untuk portofolio swing trade ya, itu sekitar 20-30%, tergantung bagaimana Anda full time-nya itu kerjanya benar-benar nggak bisa pantau, atau ya kerja seharian sih Om, tapi masih bisa lah colong-colongan. Nah, kalau masih bisa colong-colongan, bisa di atas 30%. 20-30. Tapi kalau aduh Om, saya benar-benar nggak bisa nih. Ya udah 10 aja deh. 10% untuk swing. Nah, berikutnya day trade. Kalau seandainya, ya kan? Kalau seandainya bisa ada nih Om, saya biasa kerjanya hari Senin sampai Jumat. Tapi hari Jumat biasanya sih saya kosong. Nah, bisa sisihin 5-10% untuk day trade, untuk fast trade. Nah, sisanya gimana? Sisanya sebesar let's say lah kita ngomong 30-40% atau 30-50% itu untuk investasi. Ya. Kita bahas komposisi dulu, habis bahas komposisi, nanti kita bahas pembagian per sahamnya. Jadi kita bahas step by step dulu. Jadi kita bahas dulu nih persentasenya berapa. Nah, kalau Anda seorang full time, ya kurang lebih beginilah komposisinya. Swing trade 10-30%, day trade 5-10%, investasi 30-50%. Kalau di total 50, 30, 10, 90. Loh, 10%-nya kok nggak ada Om? Nah, 10%-nya itu yang ditanyakan tadi. Ya, 10%-nya itu untuk dana darurat. Nah, dana darurat itu untuk apa Om? Dana darurat ialah dana yang kita gunakan. Misalnya nih, di Porto kita ada 100 juta. Ya, kita udah alokasi nih 30 juta untuk swing. Untuk day trade 10 juta. Untuk invest 50 juta. Nah, nanti dari sini, ya, kan masih sisa 10 juta tuh. Nah, 10 jutanya akan kita gunakan apabila ada kejadian tidak terduga. Misalnya nih, kita saham invest. Kita yakin nih fundamental bagus banget. Tapi taunya kok tiba-tiba anjlok ya, minus 10%. Nah, kita bisa gunakan dana tersebut untuk average saham tersebut. Atau, misalnya, lagi ada isu merger Bank BRIS ya, atau misalnya pabrik Tesla bangun di Jakarta, prospek nikel cerah dan sebagainya. Saya mau fast trade. Nah, kita bisa pakai 10% tersebut untuk fast trade. Tapi nanti setelah dijual, ya kita alokasi lagi 10 juta itu kayak uang mati, kayak anggapannya uang deposit aja di situ. Tapi fungsinya untuk jaga-jaga terutama di saham invest. Oke, jadi selalu sediain 10-20% dana darurat. Ya 10% sudah oke. Ya. Nah, ini untuk full time. Tapi kalau saya misalnya waktunya luang, FLT ya, flexible time, ya. Kalau kita misalnya fleksibel, kita bisa kurangi porsi swing 20%, porsi day trade-nya kita bisa gedein 20-30,
porsi investnya kita bisa kurangi misalnya 20 sampai 30 aja. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita kerjanya buka toko, ya kan, kita punya karyawan, kita kan nyantai gitu kan, paling sesekali lah ngikutin apa langsung lihat customer gitu kan, langsung diskusi dengan customer, tapi kan kalau enggak kan kita nyantai aja ya. Nah, kalau seperti itu swing kita 20%, day trade-nya kita bisa 20 sampai 30%, investnya bisa 20 sampai 30%. Ya, jadi kalau di total ya kurang lebih masih menyisakan 10 sampai 20%. Ini dana darurat deh, DD. Ya, dana darurat ini 10 sampai 20, ini 10 sampai 20. Ya, ini untuk yang fleksibel. Nah, kita lanjut yang ketiga, Om. Kalau saya benar-benar dalam arti ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, gabut ya, kita ngomong istilahnya, ya saya nggak ngapa-ngapain sih Om tiap hari gitu. Nah, kalau Anda tipe yang seperti itu, ya kan, Anda bisa gedein di sini juga, ya 20-30, di sini 30 sampai 40, tapi di sini tetap harus investasi 20%. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa sambil screenshot, bisa foto, terserah. Ya, dana darurat tetap Bapak Ibu harus sediakan 10 sampai 20. Jadi intinya dana darurat tetap 10 sampai 20. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke yang berikutnya. Ya, tadi kan dari sisi karakter. Nah, berikutnya tujuan awal ya. Kalau Anda tujuan awalnya untuk untuk passive income, ya tipenya itu uang jajan, UJ ya, uang jajan. Kalau Anda tipenya uang jajan, ya ingat ya, kalau mindset Anda itu ya udahlah gue dapat uang jajan, uang makan udah boleh. Nah, Anda bisa gedein di invest 30 sampai 50. Ya, di day trade-nya kita bisa sama ratakan 20-20. Ya, oke, jadi kalau memang kita tujuan awal trading kita itu cuman untuk ya uang jajan bolehlah ya. Kita pakai komposisi seperti ini, 20-nya swing ya, 20 sampai 30 lah. Day trade 20 dengan konsep ini pakai beli sore jual pagi aja. Ya, BSJP tadi saya baru tahu singkatannya. Ya, 1 sampai 2% aja. Ini untuk uang jajan. Ya, tetap ada portofolio investasi untuk passive income. Ya, ini kalau teman-teman itu tipenya uang jajan. Nah, kalau teman-teman tipenya adalah untuk active income ataupun ya more money tadi kan ya, saya mau dapat banyak pokoknya. Nah, kalau Anda seperti itu, ini bisa 20% aja. Ini bisa gede. Ya. Oke, ini bisa kecil. Portofolio investasinya. Ya. Kalau Anda mau, ya jadi seperti ini, swingnya cuma 20%an, day trade-nya kita kencangin, fast trade-nya, dana alokasi untuk fast trade kita banyakin, ya beli sore jual pagi dana kita banyakin, untuk invest ya 20% aja, gitu, ya 10 sampai 20. Tetap ada dana darurat, apapun itu yang terjadi. Nah, berikutnya, kalau saya misalnya, tadi uang jajan, nah berikutnya, kalau karakter ketiga, kalau saya takut rugi, ya, kalau saya takut loss, TL, takut loss, ininya dikencengin, ininya direndahin, ininya digedein, dana darurat tetap. Atau kalau bisa, ininya bahkan 70%, sisanya 30% swing, day trade-nya nggak usah. Ya, ini kalau teman-teman yang takut lihat di porto rugi dikit, aduh, bahaya nih. Uang gue kerja capek-capek hilang nih. Nah, kalau teman-teman seperti itu, udah. Kita pakai komposisi seperti ini. 30-40%, ya. Jadi kan berarti 30 juta, 40 juta, gitu kan. 10 jutanya hanya untuk trade, ya. Kalau lagi ada yang menarik. Investasi full 50%. Nah, kalau tipenya teman-teman santai, ya. Jadi ya saya tahu lah Om, resikonya nih. Ya, saya trading, saya tahu lah resikonya. Nah, kalau teman-teman tahu resikonya, ya itu teman-teman bisa bagi rata aja 30 30 30. Oke, nah sampai sini dulu ya, bisa di foto, bisa di screenshot, tapi nanti ada di record, nanti saya upload di YouTube. Nah, ada yang mau tanya dulu gak terkait komposisi sebelum kita lanjut, jadi biar nggak loncat-loncat.
Oke, ini pembahasannya 10% reserve cash cukup ya. Jadi apa namanya? Kenapa cuma 10%? Ya mungkin kan sebagian, aduh kayaknya kok kecil banget ya. Kita ada beli saham 90 juta, 10 juta nggak ada arti. Memang nggak ada arti. Cuman ya kan nggak mungkin dalam arti kita beli misalnya total 5 saham. Atau misalnya kita beli total 10 saham. Nah, bukan nggak mungkin sih, hampir tidak mungkin kan 10-10-nya itu hancur barengan. Ya, kecuali kondisi market PSBB kemarin ya. Nah, kalau kondisi marketnya seperti sekarang ini, ya seperti contoh nanti kan kita mau libur panjang, kita nggak tahu 5 hari ke depan nanti akan terjadi apa. Nah, itu cash reserve kita naikin. Ya, ini pertanyaan bagus. Cash reserve kita naikin, ya cash sisa, dana darurat kita naikin, itu minimal 30-50%. Jadi kita ada beli saham 50 juta, kita ada dana 50 juta untuk average. Ya, jadi seimbang. Kita bisa average senilai nominal yang kita beli sebelumnya. Ini dalam kondisi market yang nggak uncertainty atau nggak pasti atau banyak sentimen atau kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Nah, itu cash reserve bisa kita tambahkan. Tapi nanti kalau dalam kondisi market sudah normal, teman-teman bisa pakai patokan yang ini. Ya, 10-30 dan sebagainya. Oke, kita ngomong ini dalam kondisi market ya nggak ada berita yang kayak tiba-tiba ada COVID gitu kan. Dalam arti market stabil-stabil aja gitu. Berita bagus-bagus, berita jelek-jelek ya. Nah, kita pakai yang ini. Dana darurat 10-20% cukup. Tapi kalau kondisi market nanti kayak mau PSBB, ya kita alihin 30-50%. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan bagus. Nah, nanti habis ini kita akan bahas spesifik mengenai sahamnya dan sebagainya. Ya, Om, dana darurat boleh taruh di reksadana nggak? Namanya juga ya dari definisi kan dana darurat ya, dalam arti dana mati. Kalau saran saya sih jangan, karena ketika kita mau, saya nggak tahu sih ya, saya nggak pernah nggak pernah beli reksadana. Kalau memang dia liquid dalam hari tersebut ditarik bisa masuk uang, ya dalam arti kita tarik hari tersebut juga, misalnya kita tarik hari Senin nih reksadana kita, langsung masuk ke rekening kita hari Senin juga, itu nggak masalah. Tapi kalau T+2 masuknya hari Rabu, saham kita keburu turun, ya telat, mendingan jangan. Ya, mendingan jangan. Ya, jadi namanya juga dana darurat ya, dana nganggur, jangan diapa-apain gitu. Makanya kalau kondisi market normal ya 10-20% cukup. Oke. Nah, kalau dana daruratnya udah dipakai terus turun lagi, nah berarti ada yang salah dengan planning kita. Kalau contoh saham investasi, ya kan kita time frame-nya 1-5 tahun. Jadi ya turun wajar, karena kan time frame kita 1-5 tahun. Kalau kita cek sehari 2 hari turun, ya namanya juga invest, ya jangan dilihat seperti itu. Jadi ya tergantung planning kita. Kalau kita pakainya dana darurat untuk fast trading, terus gagal tuh, misalnya kita beli Wood, totalnya Wood gagal hari ini turun, ya udah kita cut loss. Ya tetap misalnya kita beli 10 juta rugi 200.000, berarti kan duit kita kan sisa 9.800.000. Ya udah 9.800.000 nggak usah di tradingin lagi, itu jadi dana nganggur lagi. Seperti itu. Jangan malah beli Wood, saham yang nggak jalan, aduh nanggung deh, akhirnya dipendem. Nah, jadi udah nggak ada duit cash, itu udah salah. Money management kita udah salah. Kalau market tiba-tiba jeblok, apakah kita belanjakan? Boleh belanjakan. Dengan catatan apa? Dengan catatan saham yang kita beli itu fokusnya ke saham invest dulu. Yang kita selamatkan itu saham invest dulu. Karena apa? Karena kalau kita selamatkan saham swing ataupun day trade, itu kan cuma fokus terhadap technical analysis. Ya, technical jelek, ya jelek. Tapi kalau kita berpatokan pada saham invest, kita kan berpatokan pada fundamental. Di mana kita percaya bahwa in fundamental with trust, artinya saham yang fundamental baik akan naik ya seiring berjalannya waktu. Jadi yang mau diselamatkan tuh saham invest ketika terjadi seperti kemarin contohnya di PSBB kemarin. Ya, selamatin dulu saham-saham fundamental bagus, beli dulu. Kayak kemarin SMRA saya average terus, ya, Antam saya average.
gitu kan. Terus ada Ralph dan sebagai average. Terus 1 bulan kemudian profit banyak. Bahkan Antam profit 20-40%. SMRA profit 15%-an saya. Nah itu, jadi yang diselamatin yang fundamental dulu. Ya cuman in case kalau kalau misalnya kejadiannya tidak terduga, ya turun semua. Nah, apa yang harus kita prioritaskan? Kalau saya menyarankan prioritaskan itu yang di investasi dulu. Dengan catatan kita bisa menentukan saham investasi mana sih yang benar-benar fundamentalnya bagus. Nah, itu tugas kita sebagai seorang fundamentalis. Nah, sisanya trading gimana? Kita tinggal ikutin plan kita. Kalau misalnya saham misalnya Raja 115 itu kan support kuat ya, stop loss santai 115. Kalau misalnya market jeblok terus turun, udah kita cut aja karena dia sudah melewati batas dari stop loss santai kita. Jadi kalau trading ya teknikal, swing dan day trade itu tinggal ikutin plan yang udah kita buat. Kalau turun melewati batas kita, cut. Turun, cut. Turun, cut. Nah, uangnya kita bisa prioritaskan untuk menyelamatkan saham investasi kita. Nanti saya jelaskan kenapa sih kok investasi mulu yang terus ditonjolkan. Nanti saya jelaskan setelah ini. Ya. Oke, untuk US election nanti saya bahas di YouTube aja. Ya. Oke. Ya, nanti terkait pemecahannya 50% itu gimana abis ini, ya. Ini lebih ke komposisinya dulu, swingnya berapa, investnya berapa, tradingnya berapa. Oke. Kalau pakai dana darurat sahamnya turun berapa persen, Om? Ini nggak ada ketentuan ya. Nah kalau teman-teman teknikal oke, teman-teman paham teknikal, teman-teman nggak usah pakai percentage selagi dia ketahan di support kuat, kita average di support kuat. Tapi kalau teman-teman nggak maksudnya dalam arti belum familiar dengan support kuat dan sebagainya, setiap 5% itu udah boleh average. Itu untuk saham trading ya. Tapi tetap harus ikutin plan. Kalau plannya udah gagal ya ngapain di average. Cuman kalau untuk invest 5-10% udah turun kita udah boleh average setiap 5 atau 10%. Ya. Oke, Om sebaiknya saham invest sama trade dipisah atau nggak usah? Yes, dipisah. Ya, jadi nanti habis ini saya mau jelaskan sih ya, pentingnya kita untuk pisah account. Jadi pastikan Anda punya minimal 2. Yang satu untuk trade, sekuritas untuk trade, yang fiturnya lengkap lah untuk trading. Yang satunya untuk invest ya, yang nggak ada otomatis, yang nggak ada apa, nggak masalah. Ya, itu untuk investasi. Kenapa? Ya karena contoh seperti ini, saya ada invest BBRI misalnya, atau BBNI. Tapi misalnya di bulan Maret, kok chartnya bagus banget ya. Misalnya lagi kena isu merger, misalnya Bank BBNI mau merger nih. Nah, saya mau trading. Tapi di akun yang sama saya udah ada saham BBNI untuk invest. Nah, kalau kita beli, nanti kan harganya ke rata-rata. Nah, nanti udah nggak karuan. Ya, jadi udah nggak apa ya namanya istilahnya, udah nggak jadi investasi. Karena kita udah tradingin. Nah, nanti kita average, harganya sudah yang harusnya kita beli di harga 4.000, kita tradingin di harga 5.000, nanti kan rata-rata tuh harganya di 4.500. Nah, itu kan berarti udah nggak cocok untuk invest, gitu. Jadi, pisahin akun, kita tetap bisa trading saham invest kita berdasarkan teknikal, kan kita dapat profit lagi tuh. Nah, di satu sisi, saham invest kita ya tetap kita beli di 200, ya di 200. Seperti itu, ya. Sekuritas apa aja kalau untuk invest nggak masalah. Tapi kalau untuk trade yang apa ya, yang punya automatic order dan juga yang nggak lelet dan sebagainya, yang lebih mendukung aja. Ya, tapi kalau untuk invest apa aja boleh, nggak masalah. Nah, kalau sahamnya turun, ya, terus downtrend, ya. Nah, fundamental saat COVID sedang buruk. Cut loss atau jadikan invest boleh Om. Nah ini pertanyaannya agak rancu ya. Kalau fundamental bagus, meskipun saat COVID dia harusnya bagus, tetap menunjukkan kinerja yang oke. Dalam arti turun pun karena COVID, bukan karena kinerja secara keseluruhan. Contoh misalnya sedang COVID,
Ya, ekonomi lagi susah, daya beli lagi rendah, orang lagi pada di PHK gitu kan. Siapa sih yang mau beli rumah? Ya, siapa sih yang kepikiran mau beli rumah ataupun beli mobil? Nah, kan nggak ada tuh. Ya otomatis saham-saham seperti ASI ataupun ya IMJS, IMAS ya, Indomobil ataupun saham-saham seperti BSDE, Citra, SMRA itu pasti jelek secara fundamental. Ya, karena COVID. Tapi kalau dia secara keseluruhan memang jelek, ya cut loss. Ya, tapi kalau saham yang memang fundamental bagus meskipun keadaan COVID sekalipun, dia tetap memberikan prospek yang cerah. Ya, di sini kita nggak bahas fundamental secara spesifik karena terlalu banyak, terlalu luas cakupannya. Ya, kalau saya ada Mirai, ada Poems, ada iPod juga ada, cuma saya nggak pernah pakai. Cuman untuk cek broker saham, saya ada MNC, saya ada Samuel, saya ada BNI, ya, BNI, Poems, IF itu kan Samuel ya. Udah sih, itu aja. Ya, ada berapa tuh? Teman-teman bisa hitung. Ya, tapi yang kepake cuma Mirai, Poems, MNC gitu. Jadi nggak banyak. Banyak kan Mirai. Saham invest trading boleh sama? Oh boleh. Ya, cuman dipisah akun biar nggak kecampur-campur. Jadi kalau misalnya teknikalnya lagi bagus, kita pakai account satunya untuk trading. Jadi nggak ngeganggu saham investasi kita. Jadi pentingnya kita buka 2 account itu seperti itu. Oke? Ya. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita sekarang akan masuk ke pemecahannya. Ya, idealnya saham swing berapa sih, berapa saham sih dan bagaimana sih? Nah, oke, kita akan bahas kita pecah lagi. Ya. Ini ada swing, ada day trade, ini ada invest. Nah, kalau untuk saham swing, ya, ini kita ngomong kasarnya aja. Saran saya fokus 1-2 aja. Oke, untuk saham swing, kita fokus 1-2 saham. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah tahu alokasi portofolionya itu misalnya untuk swing 20%, oke. Ya, kita split nih. 1-2 alokasi 20% misalnya. Maka ya, satu saham, ya kan? Satu saham kan 10% tuh. Satu saham 10%, 10%. Nah, ini di split lagi. Jangan langsung jebret habis 10%. Nah, kita alokasiin bisa jadi dua kali pembelian, bisa jadi 3 kali pembelian. Ya, jadi kalau mau beli maksimal pembelian awal, saran saya maksimal hanya 5% atau setengahnya dari alokasi saham tersebut. Jadi contoh saya sudah alokasikan saham BBNI ataupun saham BSD untuk swing itu misalnya 10 juta. Kita masuk dulu 5 jutanya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya sahamnya turun, tapi dalam arti koreksi wajar, atau dia belum breakdown support dan sebagainya, nah 5% yang tadi, itu untuk average. Ya, 5% tadi untuk average. Gitu. Ya, jadi kalau untuk swing, ya kurang lebih strateginya seperti ini. Selalu sediakan untuk average. Ya, selalu sediakan dananya untuk average. Oke, nah berikutnya ya. Kalau untuk day, saran saya tetap fokusnya 1-2 aja. Ini kalau kita ngomong fast trade, ya kan beli jual dalam hari yang sama kan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih yakin, bolehlah keep 1-2. Maksimal 3. Ya, pembagiannya gimana? Sama aja kayak tadi. Misal kita udah alokasi 20%. Ya kan? Kalau kita misalnya fast trade, ya, kalau misalnya fast trade, ini misalnya harian ya, daily. Nah, kalau kita fast trade, misalnya ini kan bagi 2, 10% ya. Nah, kalau kita fast trade, boleh langsung 10%-nya. Karena kan kita beli hari itu, jual hari itu boleh langsung 10%-nya.
Tapi kalau kita daily, ya dalam arti beli 1-2 hari, atau beli sore jual pagi, boleh langsung 10%-nya juga. Atau sediain 5% dulu kayak tadi, 5% dulu. Kalau turun tapi masih prospek, kita average lagi 5%. Nah, seperti itu. Ya, kalau fast trade boleh aja, tapi yang namanya fast trade kan kalau gagal langsung cut loss, langsung out. Kalau Anda fast trade tapi Anda dipendep-pendep, Anda namanya daily nanti, berubah jadi daily. Udah gitu nggak mau di cut loss terus, lama-lama jadi swing. Ya, swing dipendep-pendep, lama-lama jadi invest. Nah, jangan sampai seperti ini. Karena kan tujuan awal itu untuk trade, kecuali memang fundamentalnya itu bagus. Nah, pertanyaan bagus, kalau memang seandainya sahamnya naik, apakah akan di average up? Jangan. Saya tidak pernah menyarankan average up, kecuali Anda yakin 1000% sahamnya bakal naik. Kalau nggak yakin, jangan. Ya, kalau yakin boleh average up. Kalau nggak yakin, jangan. Oke, kalau nggak yakin, jangan. Ya, itu aja pesan saya. Karena dulu saya pernah, udah profit gede, saya average up jadi minus. Ya, ketika kita average up, nominal kita kan makin gede. Turun dikit, loss-nya makin gede. Gitu. Memang ketika naik, untungnya makin gede juga, berlipat. Tapi ketika turun, yang harusnya cuma rugi 1 juta, turun jadi rugi 2 juta, 2 kali lipatnya. Nah, kalau untuk invest pertanyaan bagus, apakah boleh average up? Boleh. Boleh. Nah, kita bahas invest dulu ya. Ya, ini yang swing trade dan day trade udah paham ya. Alokasinya harusnya sudah jelas. Nah, kalau untuk investasi, let's say kita alokasi 50%. Ya, 50% misalnya kan kita alokasiin fokusnya itu berapa saham? Fokusnya 1 sampai 3. Ya, fokusnya 1 sampai 3 saham. Nah, 1 sampai 3 saham tersebut sebenarnya juga dibagi. Ya, kita bisa bagi jadi 3 kategori sebenarnya. Saham defensif. Saham defensif itu apa sih, Om? Saham defensif itu saham yang tidak akan termakan zaman, atau dalam arti di zaman apapun dia tetap bisa stabil perusahaan. Contohnya, ya udahlah kita udah tahu Unilever, ICBP, Indomie ya, Indofood. Ya, 2 saham itulah contohnya. Ya, atau dalam arti sektornya sektor consumer goods. Ya, sektor barang habis. Karena mau bagaimanapun, COVID seperti sekarang juga ya kita tetap beli produk-produk mereka. Nah, kita bisa alokasikan ke sektor defensif 1. Ya, terus juga 2-nya ini adalah sektor yang potensial. Atau satunya lagi yang high dividend, yang memberikan dividen dalam jumlah besar. Ya, karena kan dividen kan bagian dari keuntungan kita. Jadi contoh seperti PTBA, BJTM, BJBR, yang kalau bagi dividen itu bisa 10% sampai 15% per tahun. Itu udah jauh ngalahin bunga deposito. Nah, jadi bisa satu defensif, satu yang high div, yang satu itu yang sektor potensial ataupun emiten potensial. Oke. Ya, defensif, high dividend, sektor potensial. Ya, contoh kalau teman-teman asumsikan SIDO potensial, silahkan invest SIDO. Atau seperti MMLP prospeknya masih cerah, silahkan beli MMLP. Atau misalnya dan lain-lain, misalnya kebak, sebat, prospeknya cerah, silahkan invest di sektor potensial. Alokasinya bisa disamakan, ya dalam arti misalnya contoh 30% deh, berarti 10, 10, 10. Atau kalau mau lebih risky, ini bisa lebih gede, 20. Ini 10, 15, 10, 5. Ya, kalau mau lebih aman 15, 10, 5. Ya, ini tinggal kita pinteran ngaturnya aja. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. PTB dengan Hexa gedean mana? Ini agak nggak bisa di-compare. Karena apa? Karena Hexa ini kan, ya saya nggak tahu nih bahkan perusahaan apa. Jadi kalau mau compare itu dengan emiten yang ya setidaknya LQ45. Hexa memang dividennya gede, cuman kan fundamentalnya nggak bagus.
Ya, kalau mau hitung gedean mana itu Bapak Ibu bisa cek di RTI ya. Di tiap tahunnya kan bisa dicek tuh dia bagi dividennya gede atau enggak. Nah, seperti itu. Ya, Eksa alat berat ya. Oh, saya nggak tahu sih. Saya jarang jarang trade saham-saham seperti Eksa. Ya, intinya yang saham-saham yang pasti aja atau seperti ini. Nih, Bapak Ibu ke Mirai, terus ke indeks detail. Oh, sorry, bukan indeks detail. Ke indeks composite. Ya, ini kita ketik yang di sini. Cari yang high div 20. Nah, IDX high div 20. Nah, terus kita ke stok. Nah, ini saham-saham yang bagi dividen dalam jumlah besar. Adro, ASI, BBCA, bla 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 bla. Tapi saya nggak tahu sih kenapa BJBR dan BJTM nggak ada. Ya, tapi yang jelas PTBA ada. Karena PTBA dan Adro emang yang biasa gede bagi. Nah, Om, ciri-ciri fundamental bagus apa? Nah, itu nanti yang saya akan ajarkan di charity webinar. Ya, kalau bahas di sini kelamaan karena terlalu banyak dan terlalu kompleks. Oke, maksudnya lanjut ya. Nah, terus pertanyaannya, kapan saya harus masuk saham invest? Nah, sebenarnya saham invest itu ya namanya kan time frame-nya kan 1 sampai 5 tahun. Sebenarnya kalau cara bodohnya kapanpun bisa kita entry dengan catatan target investasi kita itu jelas. Contoh, kita hitung harga valuasi. Harga wajar. Misalnya untuk MMLP 600 misalkan amin. Ya, misalnya harga MMLP 600. Ya sudah, ya, selagi dia di bawah 600 atau setidaknya ya atau setidaknya dia gimana ya ngomongnya? Atau setidaknya ketika si MMLP ini ngasih return yang masih bisa 50%, oke, kita masih boleh beli. Contoh seperti apa? Contoh, harga MMLP sekarang misalnya contoh 400. Amin, misalnya kan 400. Nah, ketika target kita 600, berarti kan kita masih dapat return 50%. Ya, 50% dari 400 kan 200. 200 tambah 400 kan 600. Nah, kalau masih bisa ngasih minimal 50%, kita masih boleh invest di sana. Kalau harga 300, masih boleh. Kalau harganya 200, apalagi? Boleh banget untuk investasi. Nah, selebihnya tinggal kita kombinasikan dengan teknikal kita. Ya, kita cari titik support, kita beli di sana. Seperti itu. Oke. Nah, terus berikutnya, kalau kalau misalnya kenapa sih kok harus ada portofolio investasi? Satu, ya, kita sekarang berada dalam siklus di mana siklus 10 tahun ini terjadi gitu. Jadi kalau kita paham, dan saya sering tanya ke mentor-mentor saya, mereka yang sudah trading lama itu, mereka menantikan tahun-tahun seperti ini di mana saham-saham bagus turunnya banyak, ya, saham-saham banking tumbang, saham-saham yang bagus itu turun gila-gilaan. Nah, mereka-mereka ini menunggu kesempatan ini untuk berinvestasi ya di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Nah, maka dari itu kita nggak boleh melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini berdasarkan historis itu cuma terjadi 10 tahun sekali dan ini adalah tahun di mana siklus tersebut terjadi di 2020. Nanti let's say 2030 mungkin saja akan terjadi lagi seperti ini. Ya, tapi intinya adalah ini adalah golden chance ya, kesempatan emas kita untuk berinvestasi. Karena percaya nggak percaya, saya sih termasuk orang yang percaya. Anda buktikan, contoh, seorang full time investor, dia beli satu saham aja. Tadi ada yang nanya, boleh nggak fokus satu? Boleh, nggak masalah. Kalau misalnya fokus satu saham aja, yang dia benar-benar sudah hitung valuasi dan prospek, ya, satu saham ternyata dalam 2 tahun dia dapat return misalnya 100%. Sedangkan kalau kita tandingkan dengan full time trader, dia trading sama apa aja dalam 2 tahun, apakah bisa portofolionya returnnya 100%? Ya, apakah bisa?
Jadi kalau kita bagikan 100% 2 tahun kan berarti setahun kan 50%. Ya, setahun kan 50%. Nah, setahun 50% berarti kan sebulan itu kurang lebih 4%. Ya, kurang lebih 4% sebulan. Per hari 20 hari kerja, ya kan? Berarti kalau 20 hari kerja 4% kan berarti berapa tuh? 4% bagi 20. 4 bagi 20. Ya, kalau per hari agak ngaco ya. Pokoknya bisa gak ya seorang full time trader itu ngasilin per bulan 4% aja. Secara konsisten dari bulan pertama hingga bulan ke-24. Bisa atau enggak? Di satu sisi mungkin bisa. Tetapi fakta yang terjadi hampir tidak ada yang bisa. Ya, saya sih belum pernah ketemu yang benar-benar yang benar-benar full time trader, full time investor menang full time trader. Karena kalau kita lihat daftar orang terkaya di dunia dari yang berdasar dari saham, yang dapat dari saham, itu cuman 1 atau 2 orang aja yang masuk jajarannya sebagai trader. Seperti George Soros ataupun Jesse Livermore, tapi sisanya Warren Buffett. Itu kan anaknya dan sebagainya. Ya, semuanya yang menang itu investor. Yang trader itu kekayaannya nggak setinggi investor pada akhirnya. Nah, maka dari itu saya pun percaya ya akan investasi, ya udah setidaknya ada alokasi untuk investasi. Jadi, ketika nanti sahamnya kita lagi trading nih 50%, tradingnya lagi jelek, ya, tapi portofolio kita ke cover oleh portofolio investasi kita. Atau sebaliknya, ketika saham invest kita lagi jelek, di cover oleh portofolio trading kita. Jadi balance. Nah, seperti itu kenapa alasan harus ada saham investasi. Ini saya pakai contoh 2 tahun 100% ya, tapi kalau lagi analisanya tepat, 1 tahun itu 100% bukanlah mimpi. Nih contoh ya, MMLP saya investasi itu 2 bulan yang lalu lah, di bulan Oktober, November, Agustus, Juli lah, kita taruh Juli 2020. Contoh ya, bukan pom-pom, contoh 2020. 1 tahun ke depan, nanti kita lihat saya beli di 188, kita lihat MMLP bakal ke berapa di Juli 2021. Ya, nah tandingin tuh sama seorang full time trader yang beli jual, apakah bisa mengalahkan return MMLP saya? Coba, nanti bisa dibanding. Nah, kalau Anda semakin jitu analisa investasi, maka ya Anda akan kemungkinan bahkan di bawah 1 tahun Anda bisa dapat 100% dari saham yang fundamental bagus. Tapi ya jangkanya 1-5 tahun. Ya. Jadi ya jangan harap untung cepat juga. Jadi biarin aja, tinggalin, fundamental bagus sudah tinggalin. Seperti itu. Oke, jadi alasan kenapa perlu untuk investasi adalah alasannya seperti ini kurang lebih. Ya. Ya, Om Saleh versus Om Ziko. Wah, Om Ziko mau nikah tuh ya. Dia tadi baru japri saya itu. Ya. Ya jangan MMLP juga, nanti di split ya kan. Nanti kalau teman-teman yang join yang premium Q3 itu banyak banget yang prospek juga. Jadi bisa saja yang Q3 lebih berprospek dari MMLP, itu bisa. Kalau bank, nah bank itu ya kita bisa ngomong yang defensif lah. Karena bank itu pasti aman. Kalau perekonomian hancur, bank ikut hancur. Tapi kalau kita yakin perekonomian kita akan bertumbuh, pasti bank akan bertumbuh. Jadi ya bank itu patokannya kalau banknya bangkrut, kita ngomong ya negara kita bangkrut gitu. Jadi seperti tadi saya bilang kan Unilever, ICBP, bank itu bisa dimasukkan sebagai ya investasi defensif. Makanya saya bilang, Om, ke setiap konsul saya invest di mana? Udah banking aja. Yang mana Om? Ya boleh BBRI, boleh BBNI, boleh BMRI. Kayak gitu. Ya, jadi bank itu boleh. Oke. Ya. Aisyah. Nah, Bill Ackman juga tuh. Ya. Dulu sih terkenal trader George Soros. Waktu tahun 98 tuh dia terkenal banget. Nah,
Ray Dalio juga, cuman nggak masuk list. Yang masuk list itu hanyalah yang investasi aja. Kenapa seperti itu? Ya itu udah fakta yang menunjukkan bahwa investasi akan menang pada akhirnya. Saya pun percaya. Ya, saya pun percaya. Makanya saya ada porto untuk investasi. Kan invest tuh enak loh. Kalau trading kan kita bekerja untuk uang. Ya, kita bekerja dengan market. Kalau invest, market yang bekerja untuk kita. Kita tinggalin, fokus kerja, fokus ini, hahaha, traveling, tentunya uang ngalir. Maka sebenarnya lebih enak investasi, nggak usah trading, biar uang aja bekerja untuk kita. Ya, kalau trading kan capek, kita luangin waktu, pantau monitor, mata sakit, pala pusing, belum lagi sahamnya turun, nggak bisa tidur semalaman, kan banyak pusingnya. Tapi kalau invest, beli, tinggalkan. Ya, tapi dengan catatan saham yang kita pilih itu saham yang betul. Oke, nah nyampe sini sudah paham ya? Ya, jadi sampai sini sudah paham ya. Oke. Nah, cuman ya investasi yang nggak gampang. Nah, nanti rencana saya mau buat konten itu terkait kalimat in fundamental we trust. Itu kalimat yang sering diungkapkan, tapi ketika saya tanya balik nggak bisa jawab. Ya, contoh Anda bilang in fundamental we trust. Saya tanya fundamental yang bagus itu seperti apa sih? Ya, 8 dari 10 orang itu nggak bisa jawab. Ya, oke, silakan Om ya. 8 dari 10 orang itu nggak bisa jawab apa itu fundamental yang bagus. Ya, 8 dari 10 orang nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak segampang itu kita ngomong, nih fundamental bagus. Nih fundamental bagus. Terlalu kompleks faktor-faktor fundamental. PBV itu hanya satu dari mungkin 100 indikator untuk menunjukkan fundamental itu bagus. Ya, jadi kalau kita ngomong fundamental itu bagus atau tidak, itu banyak banget dan setiap orang punya perspektif yang berbeda. Contoh, saya bilang MMLP bagus, belum tentu teman-teman bilang MMLP bagus. Atau saya bilang Pegas bagus, belum tentu teman-teman bilang Pegas bagus. Ataupun saya waktu itu bilang, kayaknya BBRI bagus deh, tapi teman fundamentalnya saya bilang, lu salah BBRI itu fundamentalnya jelek loh, valuasi sudah mahal loh dan sebagainya. Jadi tiap orang itu beda-beda, jadi jangan kaget kalau dalam dunia analis investasi itu beda-beda, pasti beda. Jadi jangan kaget, kok grup sebelah bilang ini fundamental nggak bagus ya. Jangan kaget karena pandangan orang beda. Cuman kalau teman-teman bisa tanya balik, kenapa sih kok dibilang fundamentalnya gak bagus? Kalau dia nggak bisa jawab, udah itu asal ngomong doang. Ya, jadi kalau teman-teman penasaran, ini fundamental bagus, coba tanya balik. Kalau dia nggak bisa jawab, udah ngaco. Tapi kalau dia masih bisa jawab, berarti dia masih ada reason. Nah, tinggal kita percaya nggak sama orangnya. Kalau kita percaya sama orangnya dan kata-kata dia masuk akal, ya udah silakan kita ikut. Tapi kalau dia bisa jawab, kasih alasan, nih bagusnya karena ini, tapi nggak masuk akal, ya udah berarti ngaco gitu. Ya, jadi bukan berarti saya benar ya, saya pun bisa salah. Cuman saya pribadi terus upgrade gitu. Fundamental tuh ilmu berkembang. Ya, terus ada ilmu baru dan saya pun ya terus belajar, bukannya nggak belajar, kita sama-sama belajar. Teknikal, bandarmologi semua belajar karena upgrade terus ilmunya tiap hari. Waktu ke waktu gaya teknikalnya beda, gaya bandarnya beda, gaya momentum investasinya pun beda-beda dari waktu ke waktu. Jadi terus upgrade diri, terus belajar. Ya, di charity webinar akan diajarin. Ya, akan diajarin. Pastilah nggak mungkin nggak diajarin. Kalau nggak diajarin, saya omelin aja. Nah, kalau di VVIP Silent Investor, ya, teman-teman kan bisa cek nih. Ini kan saya kasih reason gitu. Jadi kenapa MMLP fundamentalnya bagus? Ini kan saya udah kasih reason gitu. Berapa lembar nih? Dari halaman ke berapa? Nggak dikasih halaman ya. 1, 2, 3. Ini tulisan semua ya, nggak asal tulis ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 hampir 10 halaman. Jadi ada reasonnya. Nah, teman-teman tinggal baca. Kalau teman-teman merasa kayaknya nggak masuk akal nih,
atau nggak sependapat, nah teman-teman tinggalkan. Ya, seperti itu kok. Ya, jadi balik lagi. Kalau investasi memang agak kompleks, makanya kenapa saya provide ada VVIP silent investor. Jadi biar teman-teman nggak usah mikir, ya biar kita yang mikir, teman-teman tinggal terima jadi. Itu tujuan saya. Ya, seperti itu. Oke, balik lagi, ada mau tanya nggak terkait komposisi money management? Ya, terkait komposisi money management. Jadi seperti itu ya. Yang lebih penting sih investasi. Jadi saya remind, ya saya remind. Kalau misalnya kita bagi jadi 3 saham, defensif, bisa itu bank atau consumer goods sektornya. Bank, ini cons good ya, cons goods. Ya, yang kedua ini bisa sektor yang high div. Ini kuncinya ya. Jadi seandainya yang defensif stagnan, tapi kita masih dapat dividen. Ya, dividen dalam jumlah besar. Jadi ini contohnya yang kasih dividen, kita bisa cek di IDX High Div 20. Ya, High Div 20. Terus ini sektor potensial, ya yang potensial. Ya, ini kita tinggal search dari fundamental. Tapi ini tetap ya, ini semua tetap fundamental harus yang bagus, fundamental harus yang bagus. Ini intinya semua harus fundamental bagus ya. FA bagus, fundamental analisis FA. Ya, jangan kita di Hexa, MBAP itu kan dividen gede tapi kan ngaco perusahaannya. Ya, jadi ya harus yang fundamental tetap bagus. Jadi ini cek di IDX Div 20. Kenapa nggak semua invest aja Om? Nah, kalau kata Warren Buffett, ya, karena tidak ada orang yang mau kaya dalam waktu yang lama seperti saya. Ya, orang semua maunya kaya dalam waktu yang cepat itu. Ya, jadi saya tanya balik, kenapa Om masih trading sampai sekarang? Karena kan dalam asumsi, dalam mindset mau profit cepat. Ya, jadi sama kalau teman-teman yakin untuk invest, gak usah trading, tinggalkan jual semua saham, kita invest. Gitu. Tapi kenapa kita masih mau trading? Ya karena kita masih mau dapat profit tambahan, kan asumsinya seperti itu. Jadi biar mengakomodir semua, di satu sisi kita nggak usah kerja tetap dapat duit dari investasi, di satu sisi kita masih bisa trading, ya. Nah untuk waktu luang dan sebagainya, ya sudah 50% trading, 50% invest, beres. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman sibuk, tinggal aja invest aja. Ini waktu yang tepat banget untuk kita invest. Ya, waktu yang sangat amat tepat untuk kita berinvestasi. Ini hebat nih trading buat ngisi waktu luang ya. Nih, Palm bagi-bagi dividen tuh. Boleh masuk nggak? Waduh. Palm, berapa tuh dividen? Kalau untuk dividen hunter itu jangan apa ya? Kapan sih dia bagi dividen? Oh, tanggal 3 November ya. Kalau saham-saham seperti yang bagi dividennya gede gitu kan, ini 10%-an ya, ini udah nggak jelas lah ya, lebih baik jangan diikut. Takutnya apa? Takutnya nyangkut kayak ini MPMX misalnya. Ini banyak nih yang kejebak di sini, beli di sini, nah hancur sampai sekarang. Dividen apa 10% tapi minus 30%. Rugi gak? Rugi. Jadi lebih baik kalau mau cari dividen hunter, lebih baik cari dividen hunter di perusahaan yang emitennya bagus. Jadi seandainya sahamnya turun pun kita masih bisa tetap keep. Tapi kalau udah fundamental gak jelas, mau di keep juga nggak bisa. Lebih banyak potensi ruginya daripada potensi lossnya. Nah, capital atau modal nggak cukup buat dibagi-bagi. Sebenarnya cukup ya, cuman teman-teman tuh maunya tuh sekali beli banyak gitu ya. Jadi sama, saya dulu juga gitu. Misalnya nih, aduh, saya udah bagi nih 50 juta invest, 50 juta trading. Aduh, saya kalau beli misalnya MMLP 10 juta kok kayaknya dikit banget ya dapat cuannya. Ah, udah deh saya jebret ya 50 juta. Kita kan mindsetnya kan suka seperti ini. 10 juta kayak dikit gitu. Padahal ya secara money management nih jelas betulnya seperti ini. Ya, nggak masalah kok fokus. Misalnya saya mau fokus BBRI satu saham. Boleh, cuman ya jangan langsung jebret 50 juta.
cicil aja, pembeliannya cicil. Gitu. Itu kan benar sekali kan? Iya, karena dulu saya juga ngalamin, semua orang ngalamin. Ya, jadi intinya nggak usah banding-bandingin modal ya. Jadi banyak juga kan teman-teman, aduh om, modal saya cuma 10 juta, yang lain kan 100 juta. Jangan, stop compare modal. Yang penting persentasenya growth. Ya, yang penting persentasenya growth. Udah, itu udah cukup. Modal itu rezeki masing-masing. Ya, nggak usah dilihat. Kalau dilihat, yang ada ya ngeluh mulu gitu, nggak bersyukur. Ya, jadi stop lihat modal, fokus di returnnya aja. Om, kalau invest di saham blue chip, saya sih enggak. Ya, kalau saya sih jujur enggak. Saya cari saham, ya, saya cari saham yang sesuai kaidah-kaidah value investing. Kaidah value investing itu gimana sih om? Kaidah value investing ialah yang under value, satu under value. Jadi harga wajarnya misalnya 1000, harga sekarang 500, potensi return 100%, bahkan lebih. Ini yang kita cari. Ini istilahnya value investing. Saham blue chip itu sulit loh, jujur aja ya. Tapi masa sekarang sih oke. Tapi kalau sudah berjalan waktu, kita mau invest di saham blue chip, kasih 20% pun sudah bagus returnnya. Ini untuk saham blue chip. Ya, tapi kalau saham-saham second liner, third liner yang fundamental bagus, yang salah harga istilahnya, itu bisa kasih return tinggi. Nah, atau istilahnya multi bagger di atas 100% atau berlipat-lipat 200, 300, 700 gitu. Nah, kalau dalam investasi itu ada namanya istilahnya DCA, dollar cost averaging. Jadi ya cicilan aja. Jadi contoh, saya alokasi BBRI berdasarkan money management tadi 10 juta. Ya, time frame saya tentuin 6 bulan atau 5 bulan. Ya udah 10 juta bagi 5 berapa tuh? Berarti sebulan 2 juta. 2 juta, 2 juta. Ini cara bodohnya. Ya, beli aja tiap tanggal 31 2 juta. Gitu. Ya. Itu lebih aman sih daripada ketimbang kita jebret beli 10 juta langsung. Kenapa? Kalau in case lagi jelek, otomatis kita rugi dong ya. Misalnya kita beli 3.000, jebret 10 juta. Tapi besok karena PSBB turun ke 2.000, kan rugi. Tapi kalau kita cicil, kita beli di sini 3.000, beli di sini 2.700, di sini 2.900, di sini 3.100, di sini 2.700. Ini kan rata-rata. Lebih aman dibandingkan kita beli langsung jebret 3.000. Ya, seperti itu. Oke, Om, kalau invest kapan kita rasa kalau invest kita gagal? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Kapan kita rasa kalau invest kita gagal? Nah, balik lagi, jangan sampai gagal. Kenapa kita ragu investasi kita gagal? Biasanya karena kita research-nya nggak dalam. Ya, ini kalau investasi itu lebih ke waktu. Kita investor, kita kalah dengan waktu. Contoh, aduh, saya nunggu saham ini udah 11 bulan. Kok nggak naik-naik ya? Kayaknya gagal nih investasi gue jual deh di bulan ke-11. Ternyata bulan ke-12 naik. Cuman perihal di waktu. Ini yang kita nggak bisa lawan kadang. Time. Makanya pakai dana dingin. Jangan pakai dana hot ya. Dana hot itu dalam arti, Om saya habis tarik uang pensiun, tapi uang pensiun nanti mau buat buka toko itu misalnya di tahun Januari 2021. Kita jangan invest ya, kita jangan sampai invest saham nanti Januari 2021 kita jual. Ini udah salah. Kita harus pakai dana dingin, dana yang benar-benar nggak kita pakai. Untuk itu urusan kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan lain. Jadi benar-benar investasi itu pakai dana dingin. Dana yang nggak akan dikotak-katik, nggak akan ditarik untuk keperluan apapun. Gitu. Berarti BBKP boleh dijadikan investasi. Nah, dasarnya apa? Ya, dasarnya apa, Bu? Kalau bank, jujur saya nyaranin udah yang aman aja BBNI, BMRI, BBRI. Atau kalau kemahalan bisa BJTM, BJBR. Ya, udah itu aja. Kalau BBKP dan sebagainya itu udah spekulasi. Saya sih belum research, tapi dilihat dari rasio perbankannya itu ngaco semua. Cara tahu harga wajar. Nah, harga wajar itu banyak metode. Jadi sejauh yang saya ketemu, harga wajar itu ada kurang lebih 10 lebih metode valuasi.
Ya, satu metode bisa beda hasil. Ya, kalau peserta SCAC di sini kan sudah paham ya. Fundamentalis A bilang ini bagus, fundamentalis B bilang ini jelek atau stagnan, fundamentalis C bilang ini jelek. Yang satu bilang under value, yang satu bilang BEP lah ya kita ngomong, yang satu bilang over value. Padahal kita pakai metode valuasi yang sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena metode valuasi itu penuh yang namanya asumsi. Nah, jenis metode valuasi apa? Banyak. Relative valuation, ini paling sering. Discounted DCF, discounted cash flow. Discounted cash flow dibagi jadi ada dua sebenarnya. Ada FCFF, free cash flow to the firm, ada FCFE, free cash flow to equity, FCFE. Ya, relative valuation ada lagi, ada yang pakai pair comparison, ada yang pakai PBV. Ada yang pakai PBV. Ya. Bentar. Oke, agak error nih. Ada yang pakai PBV. Ya. Nah, terus dipecah lagi. Ada yang pakai 5 tahun, ada yang pakai 10 tahun. Hasilnya semua beda-beda. Nah, makanya jangan heran kalau di dunia fundamental selalu bertentangan. Jadi, kalau saya sih nggak pernah berpatokan pada valuasi sih. Ya, valuasi itu nomor sekian dalam kita menilai fundamentalnya bagus atau enggak. Karena beda-beda. Pasti beda, karena penuh asumsi. Oh, asumsi saya begini. Oh, variabelnya asumsi saya begini. Seperti itu. Kalau harganya bulan depan naik gimana? Kan kita average. Ya, jadi kayak gini. 2 juta. Ini waktu kita beli harga 3.000. Ini harga 3.500. Ini harga misalnya 3.200. Ini harga 2.800. Ini harga 2.900. Kalau kita beli di sini, langsung jebret 8 juta. Harga rata-rata kita kan di 3.000. Tapi kalau kita average, bisa saja harga rata-rata kita jadi di 2.900. Untung mana? Untung pakai metode ini. Pakai metode DCA, dollar cost averaging. Sistem cicil. Ya, lebih memitigasi resiko. Tapi kalau kita yakini sahamnya udah uptrend, kita jebret aja langsung 8 juta, nggak masalah. Tapi kalau kita ragu-ragu, cicil aja. Gitu, tergantung. Nah, bagus untuk dana pensiun 20-30 tahun. It's good deal, ya, itu bagus banget. Ya, bagus banget. Dan saya suka nih yang mindset-mindset seperti ini. Udah beli aja, tinggal. Atau kalau udah kena target, jual. Kalau udah kena target, jual. Nah, targetnya pakai valuasi tadi baru. Valuasi itu lebih ke target kasaran aja. Jadi contoh valuasi MMLP misalnya 1.000. Sorry deh, jangan 1.000. 600 misalnya. Nah, kalau udah dekat-dekat 500, ya bolehlah jual dikit-dikit. Jual cicil. Ini patokan aja, kurang lebih 600 gitu. Nggak pasti juga akan ke 600. Bisa lebih dari 600, bisa nggak nyampe 600 sudah turun lagi. Seperti itu. Ya, nah makanya karena fundamental itu cukup kompleks, lahirlah yang namanya VVIP Silent Investor. Jadi teman-teman gak usah pusing, kita yang pandu. Jadi kami yang pandu, area jual beli berapa, ya itu semua kami yang pandu untuk teman-teman. Jadi nanti ada portofolionya itu real. Jadi saya benar-benar kasih tahu. Ya, saya screenshot nominalnya beli berapa lot, harganya berapa juta, sama apa itu di VVIP Silent Investor saya infoin. Jadi teman-teman merasa tenang dan ya, oh ternyata Om Silent beneran beli kok, seperti itu. Jadi saya sudah siapkan akun khusus, bukan atas nama saya sih, ya, bukan atas nama saya, tapi apa namanya, saya yang pakai juga, tapi bukan atas nama saya. Ya, jadi saya ada alokasi 50 juta di sana. Ya nanti sama-sama lihat. Nanti misalnya saya beli MMLP berapa, nanti saya infoin. Saya jual MMLP di harga berapa, saya infoin. Full semua saya info. Jadi lebih transparan. Dan daripada teman-teman mikir capek-capek, ya kecuali teman-teman yang mau belajar ya, boleh banget. Ya tapi kalau teman-teman yang nggak ada waktu, ya VVIP Silent Investor menjawab kebutuhan teman-teman. Gitu. Budgetnya berapa? Saya sih udah harganya sih udah ini ya, udah rilis ya. Itu nggak 300 sampai 500 kok. Jadi kayak gini nih. Ya. Jadi itu bukan per bulan ya.
Itu bukan per bulan ya. Jadi itu bukan per bulan. Oke? Jadi misalnya nih, saya bayar contoh 350. Ya, kita kan sekarang kan udah masuk kuartal 3 ya, laporannya kuartal 3. Nanti berakhirnya itu sampai 31 Januari. Jadi kan November, Desember, Januari. 3 bulan. Jadi ya sebenarnya kalau kita hitung secara per bulan, ya cuman berapa tuh? 115.000 per bulan. Ya, tapi harus ya bayarnya dari awal gitu. Jadi bayar per kuartal, istilahnya bayar untuk laporan per kuartal. Nah, nanti fasilitasnya banyak untuk VVIP ya, jadi silakan join t.me/VVIP Silent Investor. Di situ saya udah kasih penjelasan kok ya, terkait rekomendasi investasi apa aja. Gitu, jadi fasilitas-fasilitasnya itu udah saya announce. Nanti saya mau buat posternya ya. Om Silent, nama asli siapa? Nama asli saya itu Abdul Hakim. Ya, bercanda ya. Jadi ya nggak usah lah, nanti 2021 aja. Saya baru nanti ya kita kopdar langsung aja buat yang di Jakarta. Ya. Langsung aja ketemu ya. Langsung aja ketemu gitu. Oke. Ya nantilah abis Covid lah ya. Benar-benar benar-benar apa namanya? Benar-benar udah bersih gitu kan ya, kita bisa bebas kan nongkrong di mana gitu kan, ngobrol-ngobrol kan enak. Tapi kalau sekarang kan banyak ribetnya gitu. Joni Lintang itu siapa Om? Kira-kira siapa ya? Ya, bisa jadi saya, bisa jadi bukan. Ya, malah kadang saya bercandain teman-teman saya gitu ya, member saya kan banyak saya bercandain ya, saya masih 17 tahun gitu ya, atau saya udah 50 tahun gitu ya, cuman apalah arti sebuah nama, ada FB-nya apa tuh, saya nggak main Facebook, saya nggak main Instagram sih gitu ya, saya kudet. Kalau belum, apa tuh. Oh, 33 tahun. Ini cocokologi dari mana ini? Kalau yang belum beli masuk saham ini, yang investasi apakah masih bisa masuk? Masih boleh, ya, masih boleh kok. Oke, masih boleh. Cuman kalau nanti di VVIP ini kan masih free trial ya, jadi saya nggak pandu sih. Saya cuma kasih riset, tinggal dibaca. Tapi kalau nanti yang per kuartal, nanti saya pandu area belinya, saya masuknya di berapa, saya infoin secara detail. Bahkan saya nanti lampirin portofolionya. Nih loh, gue bener-bener beli di harga sekian, ya, nominalnya sekian, jumlah lotnya sekian. Saya beli di sekian, jual di harga sekian, lotnya sekian, itu semua saya tampilin. Jadi kalau di VVIP Silent Investor itu benar-benar transparan. Ya, kita untung semua sama-sama untung. Gitu. Kita rugi sama-sama rugi, cuman ya jangan sampai rugi, ya. Ya tentu saya akan cari yang terbaik untuk teman-teman. Seperti itu. Ya. Itu. Oke. Jangan berjamaah masing-masing. Ya tapi kalau di VVIP Silent Investor itu full dipandu. Ya, akunnya sudah ada sih, tapi sejauh ini akunnya saya tradingin dulu. Ya mungkin nanti pada saat launching saya baru kosongin, kita beli bareng-bareng di awal. Jadi sama nih harga rata-rata nggak jauh beda. Gitu. Ya. Oke. Kapan nih VVIP Investor kuartal? Karena sebagian emiten baru nerbitin dan masih banyak, setengahnya masih belum nerbitin laporan kuartal 3-nya. Rencananya sih tanggal 15, coba saya cek kalender ya. Saya launchingnya hari Minggu aja deh. Pas ya, mungkin tanggal 15 November itu launchingnya. Ya jadi tanggal 15 November nanti researchnya seperti ini. Nah, jadi dibagi jadi dua. Ada rekomendasi utama. Rekomendasi utama itu yang benar-benar yang akan saya beli di portofolio. Ya, jadi akan ada researchnya seperti ini. Tiap emiten tuh pembahasannya detail. 5-10 lembar tiap emiten. Nah, terus ada rekomendasi alternatif. Jadi contoh misalnya, Om akun saya syariah. Yang Om rekomendasi itu nggak syariah. Nah, di rekomendasi alternatif tersebut, itu saham-saham yang fundamental bagus juga. Potensi returnnya juga tinggi.
Ya, tapi itu alternatif, bisa dibeli bisa enggak. Tapi potensialnya sama-sama seperti yang ada di research ini. Gitu. Jadi ya kurang lebih ya mungkin bisa 10 saham yang direkomendasikan. Nah, tapi untuk rekomendasi yang alternatif yaitu mungkin launchingnya, misalnya launching utama kan di 15 November. Nanti minggu depannya baru launching satu emiten lagi. Ya, nanti tanggal 29 satu emiten lagi, Desember awal satu emiten lagi gitu. Jadi bertahap. Ya, gitu. Jadi intinya seperti ini nih. Kan enak ya. Kita sudah rangkum, teman-teman tinggal baca. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman bisa cari di rekomendasi alternatif. Gitu. Jadi ya benar-benar saya memfasilitasi sedemikian rupa. Berisik ya. Nah, makanya kenapa saya nggak mau live thread itu. Ini bayangin nih sore ya, lagi pada tidur. Tapi kalau siang hari itu gimana kan hebohnya, itu pusing. Bahkan saya pun kadang pusing sendiri dengarnya gitu. Nah, nanti perihal injek dana, ketika nanti saya timbang-timbang nih, saya mikir oke-nya nih prospek sih. Nanti saya akan announce untuk teman-teman kalau yang mau injek dana boleh. Dan nanti di portofolio tersebut saya pun juga akan injek. Tapi itu nanti kalau memang ada prospek. Ya, nanti saya akan infoin. Gitu. Ya bisa jadi tiap kuartal nambah, bisa jadi enggak. Tapi saya sebisa mungkin cari, saya bisa mungkin ya adalah tambah satu untuk refresh gitu. Nah, untuk jadi PT ya, ntar aku ambil WPP, emang belum WPP ya? Saya juga pengen sih WPP WMI, bisa jadi advisor gitu kan, bisa jadi MI. Ya, kalau sekarang kan nggak jelas gitu gelarnya. Wah, boleh ini. Ya STA nantilah jadi PT lah, PT ilmu saham gitu ya, PT Silent Trader ya nantilah 2021 2022 ya. Ya jadi ya pastilah itu target saya di 2021 banyak project untuk STA ya. Jadi teman-teman yang stay tune di sini ya, kita growth sama-sama gitu. Jadi kita growth sama-sama, kita maju bersama gitu ya. Jadi ya kita doakan saja semua lancar-lancar, ekonomi kita lancar-lancar ya. COVID segera berlalu biar perekonomian kita tumbuh, biar kita kan sama-sama untung gitu ya. Jadi kita doain aja yang baik-baik. Oke. Ya, apalagi kan di sini kan banyak teman-teman yang buat dana pensiun, buat tabungan anak, itu kan prospeknya cerah banget. Ya, ada yang masih kuliah gitu kan, untuk modal nikah kan bisa juga gitu kan. Beli sekarang itu kan ada nih Om Henry, mana nih Om Henry kan MMLP beli buat modal nikah itu kan ya. Mana nih Om Henry, ada gak orangnya mas? Kan dia beli buat modal nikah itu tahun berapa, 2024 ya kalau nggak salah ya. Tuh bisa aja 2024 modal nikah full dari investasi, mungkin banget, mungkin banget ya. Kalau teman-teman tahu Giring Niji, tahu ya, dia beli rumah dari hasil investasinya pure ya. Giring Niji beli rumah itu dari hasil investasinya. Artis loh, artis paham investasi, pure beli rumah dari investasinya. Ya pasti dananya gede juga, cuman yang jelas dari hasil bunga investasinya returnnya ke beli rumah. Kita juga bisa ya gitu. Jadi ya kenapa alasannya harus ada investasi, ya itu salah satunya. Nah, kalau itu hoki ya. Kalau itu hoki ya, ada yang beli rumah dari pure pom pom, itu mungkin rezekinya lagi ya, ibaratnya bintangnya lagi terang lah kalau istilah orang dulu kan. Lagi mujur, ya kan, beli apa-apa tiba-tiba naik 3 hari berturut-turut kaya. Cuman kan nggak semua orang mungkin dapat seperti itu. Ya, gitu. Enggak lah ya, saya mah apa sih juga ya, kita mah trader pemula aja ya kan, kita ya retail lah ya, namanya retail gimana sih ya kan, retail ya gini-gini aja ya. Kalau bandar banting ya kita ikut cut loss gitu, sama saya dan anda nggak ada bedanya kok, sama lah kita ini sama ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cari yang kayak Breeze 6 bulan 700%. Itu mah akan sulit ya, akan sulit menemukan orang yang benar-benar keep Breeze dari 200 sampai ke 1600 kemarin ya. Ada, tapi mungkin 1 banding 10.000 orang yang bisa keep selama itu. Tapi member saya ada loh, satu ibu-ibu ya, ini masih member saya, nggak tahu join atau enggak, itu megang Breeze dari 230-an. Terakhir saya tanya dia masih keep ya.
Itu hebat banget. Teman yang nominal kan di sensor ya nggak masalah. Tapi dia masih keep dari 230-an. Sampai terakhir saya tanya waktu bridge di 1000 dia masih pegang. Dia masih member kok, cuma dia jarang aktif aja di grup. Masih. Ya itu mungkin rezekinya beliau. Dan balik tadi, beliau sabar. Saham bridge naik turun dia nggak cepat-cepat taking profit karena tujuan dia invest. Nah itu yang harus kita tanamkan dalam portofolio manajemen kita. Kalau kita invest, udah jangan di tradingin. Kalau turun, cicil lagi beli. Karena kan kita udah yakin nih saham bagus ya sudah. Ya cuman permasalahannya gimana cara kita ngeyakinin diri kita sendiri itu yang susah. Gitu. Ya, kayak Giring Niji juga ilmunya bagus kok. Kadang dia banyak seminar-seminar investasi juga. Teman-teman kalau mau join bisa ikut. Ya, bagus lah. Kita harus sering-sering dapat banyak insight dari banyak orang juga. Ya, oke ada lagi yang mau tanya terkait topik kita. Nah, nanti kita atur waktu lagi karena minggu depan kan itu sudah charity webinar. Kebetulan slotnya sudah habis. Mungkin saya akan buka batch 3. Ya, buat teman-teman yang mau join, masih ada kesempatan join. Minggu depan kan kita ada webinar. Mungkin nanti di tanggal 8 November ya atau mungkin nanti setelah VVIP-nya rilis saya baru kita adakan meeting lagi ya karena akan kemakan waktu untuk research untuk VVIP silent investor. Nanti akan diupdate jadwalnya. Jadi teman-teman pastikan hadir saja. Nanti topiknya baru lagi ya. Ya nanti misalnya khusus trailing stop nanti kita bahas trailing stop full hari itu biar ilmu kita nambah. Oke? Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Jadi thank you banget. Om yang batch 2 itu sebenarnya tanggal 1. Ya, batch 2, batch 3 itu kuotanya aja. Ibaratnya kalau pendaftaran kan gelombang pertama, gelombang kedua gitu. Ya, semua tetap tanggal 1. Nggak ada topik yang sama nggak akan saya webinarkan lagi kok. Ya, jadi cuman pure di 1 November ya. Jadi thank you banget. Nanti saya ini upload di YouTube, tonton bisa tonton ya. Jadi thank you banget tonton sudah hadir ya. Semoga banyak insight dari Om Abdul juga dari diskusi tadi. Semoga dapat banyak masukan yang luar biasa dan tentunya bisa dipraktekkan ke dalam portofolio teman-teman ya. Terus juga jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, pakai masker ya, protokol kesehatan ikutin ya. Oke, saya nanti open cam bentar lagi ya sebelum closing. Oke, thank you. Semoga Senin Selasa kita profit ya. Thank you semua.